anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ya, alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, walaupun dalam kondisi belajar daring seperti ini, tapi kita tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Anak-anak semuanya, tentunya kita juga mendoakan kepada teman-teman kita yang hari ini tidak bisa gabung di kegiatan Vikon pada pagi hari ini dikarenakan mereka sedang sakit ya. Kita doakan mereka cepat sembuh, cepat pulih sehingga bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya, baik secara online maupun secara daring. Anak-anak semuanya, sebelum Pak Guru menyampaikan pembelajaran hari ini, kita kemarin sudah membuat sebuah kesepakatan kelas ya nak ya, di mana kesepakatan itu menjadi sebuah nilai-nilai motivasi kita dalam belajar. Mungkin anak-anak ada yang bisa menyebutkan satu saja kesepakatan yang telah kita lakukan kemarin. Silakan. Ada tidak? Ya, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nanti coba dibuka-buka lagi ya. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan apa ya kan? Nah, anak-anak semuanya, kita sudah mulai di pembelajaran tema ya, di pembelajaran tema. Nanti pembelajaran tema bersama Pak Rusdi. Kali ini kita tema 1 di subtema 1 di pembelajaran 1. Nah, nanti kita belajarnya metodenya blended ya. Baik daring secara asinkron maupun sinkron. Artinya nanti dalam seminggu kita akan mengadakan meet seperti ini sekali atau 2 kali. Nanti selebihnya anak-anak nanti bisa melakukan kegiatan pembelajaran membaca materi yang setiap hari Pak Guru share ya. Tematik yang seperti tadi pagi tadi kalian baca, kemudian kalau ada perintah tugas di dalamnya nanti anak-anak bisa mengerjakannya. Nah, itu tata cara pembelajaran tematik bersama Pak Rusdi. Nah, setiap hari Senin ataupun Selasa nanti kita akan mengadakan Vikon ya, video conference. Nah, anak-anak semuanya, Pak Guru akan coba share, semoga bisa terbaca di HP kalian atau laptop kalian tentang materi pada hari ini, yaitu tentang gerak ya, organ gerak pada hewan. Nah, Pak Guru akan coba share dulu ya, semoga bisa. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Anak-anak sudah bisa melihat materi yang Pak Guru kirimkan? Ya, sabar ya. Sudah. Oke, kalau sudah. Nah, anak-anak semuanya, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah organ gerak pada hewan. Nah, anak semuanya, karena ini pembelajaran tematik ya, nanti mohon diperhatikan karena di dalamnya muat beberapa mata pelajaran yang terintegrasi. Nah, anak-anak semuanya, tentunya kita paham bahwa hewan, manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya tentunya memiliki organ gerak untuk melakukan aktivitasnya ya. Supaya apa? Supaya sebentar, ini mohon maaf ada yang menutup jendela. Sudah terlihat nggak nak presentasi Pak Guru? Belum, Pak. Ya, karena tertutup oleh presentasinya dari akun atas nama Suci Ramadhani. Jangan melakukan presentasi. Ya, terima kasih ya. Sudah terlihat ya nak ya?
Anak-anak, supaya tidak terjadi presentasi Pak Guru tertutup ya, nanti kalian tidak melakukan presentasi ya, tidak mengeklik yang presentasi, nanti akan menutup. Oke. Anak-anak sudah melihat ya pembelajaran Pak Guru ya, sudah terlihat ya? Ya, kalau belum terlihat nggak apa-apa, mendengarkan saja ya. Anak-anak, kaitannya dengan organ hewan ya. Jadi hewan itu mempunyai minta tolong untuk yang masih mic-nya hidup dimatikan dulu ya. Ya. Sudah ya, Nak? Oke, anak-anak semua, Pak Guru ulang lagi. Makhluk hidup atau dalam hal ini adalah hewan mempunyai alat gerak. Nah, dari pembelajaran ke-1 ini, anak-anak tadi pagi kan sudah Pak Guru kirimi materi ya, di mana membahas tentang organ gerak pada hewan, kemudian mencari sebuah ide pokok sebuah bahasan. Nah, anak-anak semuanya, dalam bacaan tersebut kita melihat bahwa di bacaan pada hari Minggu ya, Edo melakukan sebuah aktivitas. Aktivitasnya adalah berkunjung ke rumah Pak Rudi. Nah, Pak Rudi adalah salah satu peternak kelinci yang sukses. Nah, oleh karena itu Edo berpamitan ya kepada orang tuanya pergi ke tempatnya Pak Rudi untuk menyaksikan peternakan kelinci. Nah, anak-anak semuanya ternyata di kandang kelincinya Pak Rudi, Edo melakukan sebuah percakapan ya. Percakapannya nanti kita bisa coba perhatikan ya, di mana Edo menanyakan kepada Pak Rudi, kelincinya lucu-lucu sekali, bisa loncat ke sana kemari. Ya, ternyata Pak Edo menjelaskan kelinci bisa bergerak didukung adanya organ-organ gerak ya. Organ gerak kelinci hampir sama dengan organ gerak manusia. Manusia punya tangan, punya kaki, di kelinci pun mempunyai kaki. Nah, organ gerak itulah yang dipakai oleh kelinci ataupun manusia untuk melakukan aktivitas hidupnya. Jadi salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak ya. Hewan bisa bergerak ke sana kemari ya. Jadi ini adalah ciri dari makhluk hidup. Nah, anak-anak semuanya, nah pada kesempatan ini Pak Guru sudah memberikan bahan bacaan tentang apa yang dimaksud dengan alat gerak ya. Karena di hewan terdapat alat gerak pasif dan alat gerak yang aktif. Nah, anak-anak semuanya, apa itu alat gerak pasif? Alat gerak pasif adalah tulang ya. Kemudian alat gerak aktif berupa otot. Nah, pada manusia, hewan itu mempunyai tulang dan otot. Nah, anak-anak mungkin kemarin saat Idul Adha kan tahu ya, saat penyembelihan hewan ada dagingnya kan. Nah, daging itu adalah otot. Kemudian ada tulangnya. Nah, tulang itu alat gerak pasif karena tulang bisa bergerak itu digerakkan oleh otot. Ototlah yang menggerakkan tulang-tulang itu. Oleh karena itu, tulang disebut dengan alat gerak pasif dan otot disebut dengan alat gerak aktif. Nah, oke ya anak-anak semuanya, ini intisari dari bacaan yang tadi pagi Pak Guru kirimkan. Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Gimana anak-anak? Tadi Pak Guru sudah menyampaikan tentang alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Ya, kalau sebelum Pak Guru lanjut, ada yang kalian tanyakan silakan. Ada? Nah, kalau tidak ada, Pak Guru yang akan bertanya. Nah, setiap jawaban kalian akan mendapatkan tambahan poin bagi Pak Guru ya.
Nah, kenapa tulang itu dikatakan alat gerak pasif? Kenapa tulang disebut dengan alat gerak aktif? Kenapa? Karena digerakkan oleh Karena digerakkan oleh otot. Berarti tulang itu tuh tidak bergerak ya. Yang bergerak itu ototnya. Di tulangnya yang digerakkan. Makanya tulang disebut alat gerak pasif. Nah, sekarang pertanyaan, ada yang mau menjawab apa? Otot disebut dengan alat gerak aktif. Dengan alat gerak aktif. Ya, siapa namanya? Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Silakan. karena menggerakkan tulang. Jawab nih. Patah kan? Kenapa Fat? Ya, patah kenapa Fat? Karena otot menggerakkan tulang. Ya, karena otot dapat menggerakkan tulang. Ya, oke. Nah, betul Fatah. Jadi otot disebut alat gerak pasif karena otot menggerakkan tulang. Oke, bentar ya, Pak Guru lanjutkan lagi. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita mengetahui tadi bahwa pada hewan bisa bergerak, berpindah tempat, berlari, berloncat, itu mempunyai alat gerak. Alat geraknya berupa alat pasif dan alat gerak aktif, ya, tulang dan otot. Nah, masing-masing hewan ternyata mempunyai pola yang berbeda-beda. Ya, ada yang alat geraknya bisa berenang, ada yang alat geraknya hanya bisa untuk lari, ada alat geraknya yang bisa buat berenang dan berlari. Jadi inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan-kelebihan kepada makhluk hidup. Coba bebek ya, kalau kakinya hanya bisa untuk berjalan saja, nah mereka akan tenggelam di air ya. Itu juga manusia ya, manusia diberi kaki dan tangan ya untuk melakukan pergerakan. Tentunya berbeda juga geraknya burung dengan manusia. Ya, burung hanya mempunyai 2 kaki ya dengan sayap. Ya, berbeda dengan kelinci punya 4 kaki. Nah, perbedaan itulah Allah mempunyai tujuan-tujuan supaya makhluk hidup saling melengkapi ya. Coba kalau semuanya punya sayap semua, ya, Fatah punya sayap, kira-kira Fatah bisa terbang kan nanti? Kan? Jadi Tidak. makanya kita hanya dibekali cuma tangan dan kaki. Berbeda dengan burung dibekali dengan sayap dan kaki. Oke ya, anak-anak, Pak Guru lanjutkan lagi materi tentang yang tadi. Di layarnya anak-anak materinya kebaca ya. Enggak ada, Pak. Oke. Ada. Ada nggak? Ini ada nggak? Ada. Ada. Oke ya. Oke. Ada, Pak. Oke anak-anak semuanya, setelah kita tadi membaca bacaan tentang alat gerak, kemudian bacaannya kalian sudah baca tadi pagi belum? Yang ayah membaca organ gerak manusia dan hewan. Sudah kan ya? Nah, Udah. ternyata di bacaan tersebut terdapat ide pokok. Nah, terdapat ide pokok. Nah, ide pokok adalah sebuah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragrafnya. Ide pokok biasanya disajikan dalam bentuk kalimat utama yang memuat ide pokok. Nah, biasanya ide pokok ini berada di awal paragraf, tengah, ataupun di akhir. Jadi bacaan yang dibaca oleh anak-anak semuanya tadi pagi itu tentunya terdapat ide pokok. Nah, ide pokok adalah dasar dari sebuah paragraf. Biasanya ide pokok dalam bentuk kalimat utama. Nah, nanti di pembelajaran ini kita akan berlatih
bagaimana menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf, atau dari sebuah ide pokok nanti akan dijadikan menjadi sebuah kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, untuk menemukan ide pokok biasanya terdapat di awal kalimat atau awal paragraf, tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Seperti halnya bacaan-bacaan yang tadi kita baca mengenai organ gerak. Nah, coba fathah ataupun yang lainnya. Fathah kan sudah nih. Paragraf pertama ini anak-anak, organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Pak Guru bacakan nih. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Anak-anak, ini adalah satu paragraf utuh tadi yang Pak Guru baca. Nah, sekarang di mana, apa ide pokoknya? Ada yang bisa menjawab? Dari paragraf tadi ini, yang pertama nih. Ya. Makhluk hidup adalah bergerak. Ya, sebutkan namanya siapa? Faris. Ya, Faris, gimana Faris? Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya, betul sekali Faris. Kenapa Faris memilih kalimat tadi sebagai ide pokoknya, Riz? Mencakup keseluruhan. Ya, bisa mencakup keseluruhan. Jadi ide pokok itu bisa mewakili dari satu paragraf. Ya, paragraf yang kita baca tadi diwakili oleh salah satu ide kalimat dalam ide pokok. Nah, kalimat yang disebut oleh Faris tadi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini disebut dengan kalimat utama yang di dalamnya ada ide pokok sebuah paragraf. Nah, berarti yang dibaca oleh Faris, yang ditemukan oleh Faris tadi, berarti ide pokoknya terdapat di mana, Riz? Awal, tengah, atau akhir? Awal kalimat. Oke ya, jadi di awal kalimat. Nah, jadi anak-anak sekarang sudah mulai paham kan bagaimana menemukan ide pokok, bagaimana menemukan kalimat utama, dan bagaimana fungsi dari ide pokok itu terhadap sebuah paragraf. Oke ya. Mungkin ada yang mau berlatih lagi anak-anak semuanya? Nih Pak Guru sebut. Nih lihat paragraf yang Pak Guru akan bacakan. Nanti anak-anak coba cermati, sebutkan apa ide pokoknya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya, walaupun merupakan alat gerak pasif. Akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Silakan anak-anak temukan apa ide pokoknya dan ada di mana ide pokoknya. Fathah. Ya Fathah, silakan Fathah. Apa jawabannya Fathah? Tulang disebut arah gerak pasif berada di awal kalimat. Di awal kalimat. Oke, ada yang lain? Kenapa Fathah mengambil kalimat utamanya ini sebagai ide pokok Fathah? Karena dapat mewakili. Oke. Yang lain silakan selain Fathah. Nah, sekarang gini, kalau tidak ada anak-anak, jika Pak Guru akan mengambil kalimat yang terakhir, tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kira-kira bisa nggak digunakan sebagai ide pokok ataupun salah satu kalimat utama dalam paragraf ini?
Siapa yang bisa nggak? Bisa ya? Ada yang mau memberikan alasannya kenapa? Ada yang mempunyai alasan kenapa kalimat tulang mempunyai peranan besar dalam sistem gerak manusia dan hewan bisa disebut dengan ide pokok dalam sebuah paragraf? Karena kalian bisa mencermati kalimat tulang mempunyai peranan yang besar. Nah, ini adalah kalimat utama, ya, kalimat utama karena tulang mempunyai fungsi dalam alat gerak, walaupun tulang disebut alat gerak pasif. Nah, jadi boleh kalimat ini dijadikan sebuah kalimat utama yang mengandung ide pokok dalam sebuah paragraf. Oke. Ini paragraf yang terakhir nih anak-anak semuanya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Silakan anak-anak temukan ada di mana ide pokok kalimat utamanya dan apa ide pokoknya. Silakan. Dari tadi Pak Guru dengar suaranya laki-laki aja, yang perempuan belum muncul nih suaranya nih. Disebut alat gerak. Ya, dengan siapa ini? Silakan. Siapa tadi? Halo? Nah, yang perempuan suaranya kelihatan dong. Tadi laki-laki semua yang menjawab. Silakan. Otot disebut alat gerak aktif. Boleh nggak ini dijadikan kalimat utamanya? Otot disebut alat gerak aktif. Boleh nggak ini disebut dengan kalau kalimat utama itu sampai titik ya nak. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ini kalimat utamanya. Ide pokoknya adalah otot disebut alat gerak aktif. Boleh? Boleh. Boleh. Kenapa coba? Nah, karena kalimat yang terakhirnya biasanya nih ya, kalimat utama atau kalimat yang mengandung ide pokok itu adalah kalimat-kalimat yang umum yang mewakili dari satu paragraf dan biasanya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelasnya. Nah, ini kan diikuti nih nak, kalimat penjelas. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, ini namanya kalimat penjelas. Penjelas dari mana? Penjelas dari kalimat utama. Di dalam kalimat utama terdapat yang namanya ide pokok sebuah paragraf. Paham anak-anak? Sampai di sini paham anak-anak? Halo? Ya, kita sudah dapat materi pemahaman kita. Yang pertama, apa itu alat gerak? Apa itu alat gerak pasif? Apa itu alat gerak aktif? Dan apa itu ide pokok? Apa itu kalimat utama? Ya, jadi kita belajar singkat tapi udah dapat banyak nih. Kita lanjut ya nak ya. Nah, nanti anak-anak semuanya di rumah membuat sebuah tugas seperti ini ya. Kamu cari di paragraf 2, 3, 4, dan 5 dari bacaan yang ada di slide. Dari bacaan yang Pak Guru kirimkan lewat PDF. Nah, ide pokoknya apa? Kemudian kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah kalimat penjelas. Nah, contohnya tadi. Nah, ini ya, di atasnya nih. Ide pokoknya salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ini ide pokok. Kemudian kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, ini adalah kalimat pengembang. Nah, tugasnya kalian adalah nanti menemukan ide pokok dan kalimat pengembang yang ada di paragraf 2, 3, 4,
dan 5. Ya. Nanti ditulis di kertas atau di buku tugas kalian. Nanti bisa didiskusikan dengan Pak Rusdi atau dikirimkan ke Pak Rusdi ataupun ke wali kelas masing-masing ya. Dari tugas yang ini anak-anak ada pertanyaan? Nah, kemudian yang kedua, ini sudah Pak Guru tentukan nih. Nah, kembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ini ada 3 ide pokok. Pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Jadi, yang kedua ini, tugas kedua ini adalah anak-anak membuat sebuah kalimat yang tersusun menjadi sebuah paragraf. Paragraf adalah susunan dari beberapa kalimat. Jadi kalian menyusun beberapa kalimat menjadi paragraf. Ide pokoknya adalah ini, ya. Ada 3. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Organ gerak banyak sekali. Nah, nanti diteruskan lagi, nak. Ini menjadi sebuah paragraf. Jadi nanti di tugas di buku kalian akan membuat sebuah 3 paragraf, ya. Membuat 3 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 dari ide pokok yang sudah Pak Guru tuliskan di situ. Oke ya, anak-anak, bagaimana dengan tugas yang kedua? Paham? Halo? Paham ya? Paham. Bentar, ini Pak Guru ada yang masuk. Oke. Nah, Pak Guru ulang lagi ya. Nah, dari 3 ide pokok ini akan dibuat menjadi paragraf. Berarti dari ide pokok ini anak-anak nanti dijadikan sebuah kalimat utama. Setelah menjadi kalimat utama, nanti disusun menjadi kalimat-kalimat penjelasnya melalui kalimat pengembang di belakangnya. Nah, ide pokok ini anak-anak bebas mau diletakkan di awal kalimat atau awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Tadi contohnya sudah Pak Guru sampaikan bagaimana ide pokok atau kalimat utama di depan, bagaimana kalimat utama di tengah, dan bagaimana kalimat utama ada di belakang. Oke ya, anak-anak, ini tugas yang kedua. Selanjutnya, yang terakhir nih, kalian nanti bisa WA dengan sesama teman, ya, boleh dengan teman kamu, ya, 1 anak aja, jadi 2 anak WA-WA-an, ya, atau 3, kalian membuat V-call ataupun WA ataupun SMS. Nah, kalian membahas ataupun diskusi tentang paragraf bacaan yang tadi Pak Guru kita baca, organ gerak manusia dan hewan. Nah, nanti kalian diskusi. Yang pertama adalah ini ada 3 ide pokok. Pengertian ide pokok bahasa nanti kamu berdasarkan hasil diskusinya kamu catat di buku seperti ini. Pengertian ide pokok bacaan adalah bla 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 bla. Hasil diskusi kalian seperti apa dan dicatat kamu diskusinya dengan siapa. Misalkan Fatah diskusi dengan Fatih siang membahas tentang apa itu ide pokok, fungsi ide pokok, cara menentukan ide pokok. Nah, nanti ditulis ya. Inilah tugas kita pada hari ini anak-anak semuanya. Kita tentang ide pokok, kemudian alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Silakan, ada yang mau bertanya anak-anak? Oke, anak-anak semuanya, dari pelajaran ini pagi ini tentang alat gerak, kemudian ide pokok, kalimat utama, anak-anak paham ya? Ya, sudah. Kalau paham, Pak Guru memberikan 3 penanya, karena Pak Guru biasa kalau yang bertanya pasti akan mendapat tambahan. Nah, tambahan
nilai karakter kalian karena rajin bertanya. Silakan anak-anak yang mau bertanya. Ada, saya sudah paham. Oke. Selain Anggri, siapa yang akan bertanya sama Pak Rusdi? Soal yang tadi. Siapa? Tuh, tadi tentang alat gerak pasif, alat gerak aktif, kemudian kita kalimat utama, ide pokok, kemudian menemukan bagaimana kalimat jelas ataupun kalimat pengembang. Dari materi yang Pak Guru sampaikan tadi, anak-anak sudah paham? Gimana, anak? Akan anak-anak bertanya sama Pak Guru. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru yang akan jawab. Maksud dengan ide pokok bacaan. Ada yang ada di kalimat utama. Ya, ada yang lain? Kalimat jelas. Oke, boleh. Siapa lagi? Yang disebut dengan paragraf. Pak Guru udah jelaskan apa itu? Halo, yang disebut dengan paragraf. Pak Guru udah jelaskan apa itu? Halo? Anggri, mau jawab lagi? Berapa kalimat? Siapa tuh? Suaranya siapa tadi nih? Faris. Apa Faris? Gabungan dari beberapa kalimat. Oke, gabungan di beberapa kalimat ya, tersusun akhirnya menjadi paragraf. Kalau cuma satu saja bisa disebut paragraf? Tidak, karena paragraf tersusun beberapa kalimat. Banyak kali susun dari beberapa kata. Jadi setelah titik ada kalimat titik tersusun menjadi sebuah paragraf. Jadi paragraf itu susunan dari berbagai kata. Paragraf susunan dari berbagai kalimat. Oke, terakhir nih anak-anak, sebutkan alat aktif. Ada hewan atau manusia. Alat gerak aktif. Binatang dan alat gerak aktif berupa otot. Ya, suara siapa ya? Coba diulang lagi. Otot, oke. Berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Ya, keempat. Otot disebut dengan alat gerak aktif. Karena ada pada organ tubuh hewan. Oke, betul ya. Otot yang menggerakkan ya. Sekarang Guru, apa sih fungsi dari hewan atau manusia yang lakukan gerak? Apa fungsi gerak pada manusia? Pertanyaannya, apa fungsi gerak pada hewan atau manusia? Coba, kenapa sih hewan atau manusia bergerak? Ada yang bisa jawab? Nah, Pak Guru bantu nih. Karena gerak adalah salah satu ya. Untuk mengubah tersebut suatu sistem yang Silakan lanjutkan. karena untuk Mencari makan boleh. Mencari makan harus bergerak ya. Manusia pun sama, kalau mau mencari makan harus bergerak, ngambil piring. untuk mempertahankan hidup. Mempertahankan hidup boleh. Apalagi Untuk melindungi diri. melindungi diri boleh. Karena hewan kalau diserang harus gerak dong, harus lari ataupun melawan ya kan. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, ya untuk berjalan boleh. Jadi anak-anak Untuk berlari. berlari boleh. Jadi Untuk melompat. melompat juga boleh. Jadi anak-anak, hewan melakukan pergerakan berpindah tempat, Untuk melompat. ya. Oke. Pak Guru jelasin ya. Hewan melakukan perpindahan tempat itu dengan bergerak. Dengan bergerak itulah
makhluk hidup bisa melakukan aktivitas hidupnya. Oleh karena itu, bergeraknya makhluk hidup adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang salah satunya adalah bergerak. Kalau nggak bergerak, berarti bukan makhluk hidup dong, ya kan? Tumbuhan juga bergerak, cuma tumbuhan geraknya gerak pasif, bukan bergerak aktif. Gerak pasif itu gerak yang sulurnya mekar, bunganya, akarnya bergerak, menjalar, itu namanya gerak pasif. Coba kalau tumbuhan dikasih keluar biasaan sama Allah punya gerak aktif, tumbuhannya bisa jalan-jalan, takut nggak kalian? Takut nanti kamu naik sepeda, naik motor, tiba-tiba ada pohon kelapa nyebrang jalan gimana? Ya kan? Nah, jadi pohon tidak punya alat gerak aktif, dia punyanya alat gerak pasif. Oke ya, anak-anak semuanya, alhamdulillah kita 30 menit lebih belajar pada pagi hari ini. Semuanya sehat, semuanya gembira. Nah, nanti tugas-tugasnya kalian kerjakan ya nak ya. Nah, sebelum kita undur diri di kegiatan Fikon kali ini, Pak Guru apresiasi yang sudah melakukan aktivitas Fikon di kesempatan pagi hari ini. Semuanya buka videonya atau buka kameranya supaya kita, Pak Guru, bisa screenshot. Oke? Sudah buka kameranya? Nah, sebelum kita undur diri di kegiatan Fikon kali ini, Pak Guru apresiasi yang sudah melakukan aktivitas Fikon di kesempatan pagi hari ini. Saya sudah hadir. Oke, nah anak-anak semuanya, setelah kita belajar hari ini, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita Fikon bisa akhiri, dan terima kasih ya anak-anak semuanya sudah bisa dengan gembira, ceria mengikuti pembelajaran hari ini. Senang nggak anak-anak kalau bisa seperti ini? Oke ya. Nanti akan kita jadwalkan lagi untuk kegiatan Fikon selanjutnya. Nah, nanti insya Allah rekaman ini Pak Guru akan share di YouTube ya. Nanti yang belum bisa ikut Google Meet bisa melihatnya. Terima kasih anak-anak semuanya. Tetap sehat, atuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker ya, kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan supaya kita sehat. Nah, buat teman-teman, anak-anak ataupun Bapak Ibu yang hari ini diberi cobaan sakit ya, semoga lekas sembuh. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Apresiasi buat anak-anak semuanya. Terima kasih Pak Guru sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.